Oke, rekan-rekan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan lokasi. Apabila rekan-rekan sekalian sedang belajar mengenai manajemen operasi, ini adalah salah satu metode dalam menentukan lokasi suatu pabrik. Jadi, misalnya apabila seorang pengusaha ini ingin melakukan istilahnya pembangunan pabrik baru atau memulai bisnis baru, dia tentu perlu akan menentukan lokasinya akan dibangun di mana. Nah, pembangunan pabrik ini atau lokasi yang akan dibuat untuk pembuatan produknya tentu akan membutuhkan faktor-faktor yang menentukan di mana sih sebaiknya pabrik ini dibangun. Nah, misalnya di kota A, B, C, dan seterusnya. Nah, apa metodenya? Nah, untuk membantunya, salah satu metodenya yaitu metode penilaian faktor atau faktor rating method. Nah, jadi metode faktor rating method ini adalah metode yang mengkombinasikan kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi nanti setelah kombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif, dia akan dilihat ranking tertingginya berdasarkan skor terbesarnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, identifikasi faktor-faktor penting yang akan dianalisis lokasinya. Misalnya, dari segi harga tanah, kemudian kedekatan dengan distributor, kedekatan dengan supplier bahan baku, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berikan bobot atau nilai pada masing faktor berdasarkan tingkat kepentingannya, misalnya 1 sampai 100. Jadi makin tinggi nilainya, makin penting faktor tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan lokasi-lokasi alternatif, misalnya di kota A, B, C, misalnya Jakarta, Semarang, Surabaya, atau Cilacap, atau ya kota-kota industri lainnya, atau terserah rekan-rekan semua sebagai seorang pebisnis. Kemudian yang keempat, berikan nilai pada masing-masing lokasi alternatif. Nah, misalnya kisarannya itu 0 sampai 100. Kemudian yang kelima, yaitu total nilai untuk masing-masing lokasi alternatif dengan cara menggunakan bobot dan faktor-faktor yang ditentukan pada lokasi alternatif. Misalnya nanti akan saya contohkan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu bandingkan dan pilih lokasi alternatif yang memiliki nilai tertinggi. Dari misalnya ada 3 kota, A, B, C, misalnya C yang paling tinggi, berarti itulah yang dari yang 1. Oke, gampangnya seperti itu. Kita lanjut ke contohnya seperti apa. Nah, di sini saya sudah membuat suatu tabel bantu untuk membuat perhitungan menentukan lokasi berdasarkan faktor rating method. Oke, jadi yang pertama yaitu kita akan menentukan identifikasi faktor-faktor yang penting yang akan dianalisis lokasinya. Oke, misalnya yang pertama, kita tentukan kedekatan dengan distributor. Nah, kemudian yang kedua, kita tentukan kedekatan dengan pemasok. Yang ketiga, fasilitas transportasi. Yang keempat, misalnya ketersediaan infrastruktur, misalnya jalan raya, kemudian tol. Kalau ini kan misalnya transportasi, misalnya apakah ada busway atau kereta api, bus, dan lain-lain. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Nah, di sini lokasinya apakah ada banyak tenaga kerja, SMA, apakah kuliah, dan harganya juga. Kemudian sistem pengupahan. Nah, ini penting nih. Jadi jangan salah dalam menentukan lokasi. Ketika menentukan lokasi harus di sekitaran itu tersedia tenaga kerja dan upahnya pun sesuai dengan kemampuan sang investor. Kemudian yang ketujuh, kebijakan pemerintah daerah. Nah, ini juga penting, kita harus mematuhi regulasi pemerintah daerah, misalnya mengenai bangunannya seperti apa, terus tata amdalnya seperti apa. Kemudian yang ke-8 yaitu geologi dan iklim. Nah, misalnya di sini apakah dia rawan gempa, sering hujan atau sering kemarau, kemudian struktur tanahnya seperti apa. Kemudian yang ke-9 harga tanah. Nah, ini menjadi faktor yang sangat penting. Bila harga tanahnya tinggi,
rendah itu perlu dipertimbangkan. Kemudian terakhir yaitu layanan pendukung lainnya. Misalnya kedekatan dengan rumah sakit, kemudian dengan mall misalnya untuk hiburan tenaga kerjanya biar tidak bosan kan. Kemudian yang kedua yaitu berikan bobot pada masing-masing faktor ini. Misalnya kedekatan distributor 0,06, kemudian dengan pemasok 0,08, transportasi 0,1, ini termasuk penting 0,1, kemudian infrastruktur 0,1, kemudian tenaga kerja 0,15, kemudian pengupahan misalnya 0,15, kebijakan pemerintah daerah 0,1, geologi dan iklim 0,1, harga tanah 0,08, kemudian layanan pendukung lainnya misalnya 0,08. Nah, jadi totalnya yaitu nilainya 1 ini. Jadi ini tergantung teman-teman atau rekan-rekan bagaimana sistem bobotnya. Ini saya contohkan seperti ini, bisa berbeda tiap masing-masing manajemen. Kemudian yang ketiga itu tentukan lokasi-lokasi alternatif. Nah, di sini saya sudah tentukan yaitu lokasi kota A, B, C. Ada 3 kota, bisa 5 pun nggak masalah apabila banyak pilihannya. Saya tentukan cuma 3 kota. Kemudian yang keempat yaitu berikan nilai pada masing-masing lokasi alternatif berdasarkan faktor-faktor yang penting. Nilainya berdasarkan 0 sampai 100. Nah, di sini saya sudah memberikan skornya untuk masing-masing kota. Nah, oke, ada 3 kota, ini tuh skornya. Misalnya kedekatan distributor, kota A 50, kota B 70, kota C 40. Nah, jadi ranking satunya 70 nih, si kota B. Tetapi di kedekatan dengan pemasok, si kota A menang. Kota B sama C imbang. Nah, kemudian harga tanah nih, yang paling mahal kota C. Dan pendukung lainnya 40 untuk kota C, rendah dia. Misalnya nggak ada rumah sakit, nggak ada hiburan. Kemudian terusnya seperti itu, tergantung rekan-rekan nilainya seperti apa. Selanjutnya, dari bobot ini kita kalikan ke skor masing-masing kotanya. Caranya, menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik ini, D5, atau bobot untuk kedekatan distributor, kemudian tekan F4, kunci kolomnya. Nah, dolar D5. Kemudian dikali dengan kota A. Kemudian enter. Nah, kota A skornya itu 3 untuk kedekatan dengan distributor. Ini kita tarik aja ke kanan. Kemudian tarik ke bawah. Nah, ini adalah perkalian antara ini, perkalian antara 0,06 kali 5 ini, hasilnya 3. 70 kali 0,06 hasilnya 4, pembulatan. 2 kali 0,6, nah seterusnya seperti itu. Selanjutnya, setelah itu kita totalkan di sini, di bawah ini. Sum 71 untuk kota A, kemudian kita tarik ke kanan 71 6,3. Nah, ini ternyata dua alternatif yang sama. Oke, bisa kota A atau kota B. Tapi tidak direkomendasikan untuk kota C. Nah, ternyata setelah dievaluasi kita harus tetap pilihkan satu nih, kota A atau kota B. Setelah dieliminasi tinggal kota A, kota B. Ternyata setelah dievaluasi ulang, ternyata harga tanah di kota B jadi lebih mahal setara dengan kota C 70 atau lebih murah. Nah, makanya skornya lebih tinggi. Oke. Nah, misalnya 80. Jadinya harga tanahnya murah jadi skornya tinggi. Nah, setelah itu setelah kita dievaluasi oleh manajemen ternyata yang menang kota B nih 72. Nah, seperti itu. Misalnya ada faktor lain, misalnya kota A setelah mau dirapatkan, kemudian didiskusikan, ternyata terjadi kenaikan upah di kota B misalnya. Misalnya
jadi 60 di sini. Nah, dia turun menjadi 69. Sekarang rankingnya yang pertama yaitu kota A. Jadi seperti itu caranya untuk menggunakan faktor rating method. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap rankingnya. Nah, ini diperhatikan teman-teman. Jadi dalam pemberian skor ini harus benar-benar dipertimbangkan. Jadi jangan ada berulang-ulang melakukan evaluasi. Jadi tadi seperti saya contohkan tadi bisa dievaluasi, tapi itu adalah hal yang tidak bagus. Jadi kita harus benar-benar menentukan dari awal skornya itu harus tetap. Jadi kita kebijakannya pun harus jadi pasti, tidak berubah-ubah. Oke, jadi seperti itu caranya menggunakan faktor tick method. Jadi intinya menentukan pilihan lokasinya berdasarkan skor tertinggi, dan itu adalah yang ranking 1. Jadi kalau di contoh saya ini kota A yang menjadi ranking 1. Jadi sang investor akan membangun pabriknya atau lokasi usahanya di kota A. Sekian penjelasannya mengenai faktor rating method yang biasa ada di manajemen operasi dalam penentukan lokasi usaha atau pabrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.